Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di akhir nanti. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN 43 Anak Kadok Talang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Guru Majelis Guru SDN 43 Anak Kadok Talang. Dan yang teristimewa calon guru penggerak kita Ibu Marfaliza. Baiklah, untuk mengawali acara kita agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Alif. Kepada Bapak Alif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami membacakan doa. Sebelum membaca doa, kita lakukan kepala kita dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakiran hamdan hamid hamdan lillahi ni'mahu wa bihamdihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultan. Ya Allah, pagi ini kami hadapkan diri kepadamu. Kami tundukkan hati kami bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kesusukan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Allah, di dalam pengawasanmu kami di pagi ini berkumpul dengan kegiatan destinasi budaya positif. Karena itu ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkatilah acara kami, bukalah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami, penuhlah dengan kebaikan dan kebaikan. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami dan kami hanyalah hamba-Mu. Jadikanlah kegiatan destinasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Maka Anda bisa mengampuni dosa-dosa kami, melainkan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Alif. Acara selanjutnya lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Maharani. Semua hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia
Indonesia yang merdeka, merdeka, Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya kata sambutan yang akan kita dengarkan bersama dari Kepala Sekolah SDN 436 Kadok. Kepada Ibu Desi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa diberi kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Tidak lupa salawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengubah umatnya dari alam kegelapan di alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang dapat hadir pada kesempatan kali ini, dan terutama dan teristimewa untuk Ibu calon guru penggerak kita yaitu Ibu Marfaliza. Pada kesempatan kali ini Ibu Marfaliza akan memaparkan dan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Jadi kita berharap Bu Marfaliza dapat menjelaskan, menerangkan atau memaparkan materi-materi yang berkaitan dengan budaya positif. Mulai dari jenis-jenis budaya positif, pembagian budaya positif, kemudian bagaimana cara kita menerapkannya di sekolah kita. Dengan adanya budaya positif, kita berharap sekolah kita menjadi salah satu sekolah yang maju dan berkembang untuk mengembangkan tenaga pendidik maupun anak didiknya menjadi manusia yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti sewaktu Bu Marfaliza menjelaskannya, kita boleh bertanya atau menanggapi apa-apa saja budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah kita, sehingga anak-anak didik kita tahu dan membiasakan budaya positif tersebut. Kemudian setelah itu para guru semua majelis guru yang ada di sekolah kita ini diharapkan dapat menerapkan budaya positif tersebut. Mungkin itu saja. Kita serahkan selanjutnya kepada Bu Marfaliza. Selamat Bu Marfaliza, semoga menjadi guru penggerak yang mampu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sambutan saya, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada komisi. Acara selanjutnya paparan budaya positif oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Marfaliza. Kepada Ibu Marfaliza kita persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang ada di SD kita ini, yaitu SD Negeri 43 Anak Hadapan. Dan tidak lupa pula kita berselawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kepala sekolah SD Negeri 43 Anak Hadapan dan seterusnya Bapak Ibu rekan guru yang saya hormati dan yang saya banggakan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memaparkan budaya positif yang ada di SD Negeri 43 Anak Hadapan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bisa hadir pada kesempatan kali ini, yang telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif di SD Negeri 43 Anak Hadapan. Sebelum kita memulainya, bagaimana kalau kita speaking dulu? Biar semangat ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita biar semangat menari ya. Ada gerakannya, biar semangat ya Bapak Ibu. Di sini ada menarinya Marina, Marijo, menari. Kalau Marina senyum, kalau Marijo kuat, kalau menari nanti Marina, Marijo menari di atas menara. Berarti ibu Bapak guru melakukan gerakannya, saya yang menyebutkannya. Oke Bapak Ibu guru. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari, Marina menari di atas Marijo. Baiklah Bapak Ibu guru, rekan guru, sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau kita membuat dulu kesepakatan kelasnya. Tolong Pak Alif bagikan tempatnya. Silakan Bapak Ibu tulis di timak akunatnya apa yang kita sepakati untuk diseminasi budaya positif. Bapak Ibu tempel di depan.
Dan kesepakatan kita hari ini yaitu HP disayangkan, aktif dan semangat. Terus yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, fokus dalam belajar. Yang keempat, saling menghargai dan berkolaborasi. Terus yang kelima, saling menghargai. Terus masuk kelas tepat waktu dan menunggu jam di dalam kelas. Menunggu guru dalam ini untuk apa ya? Guru ya, guru. Ya, oke lah, Bapak Ibu tekan dulu, kita lanjut. Ya, Bapak. Ini ada sebuah pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jawab. Simpan aja dulu jawabannya dalam hati. Ya. Nah, yang pertama, apakah Ibu atau Bapak guru setuju apabila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Terus yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Selanjutnya, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah yang dikatakan dengan budaya positif. Selanjutnya, konsep inti dari budaya positif itu adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan motivasi. Yang ketiga, manusia kebutuhan dasar posisi kontrol guru. Dan selanjutnya, keyakinan kelas segitiga restitusi. Itulah konsep dari inti budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan tahap perkembangannya berdasarkan teori sosiologi modern untuk memberikan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila tadi ada 6 elemennya. Terus paparan dari Dr. William Dresser
yaitu ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tempatnya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dan ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Perbuatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu dari paparan Dr. William James. Sedangkan paparan dari William James, yaitu tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, di mana banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Oleh Stephen L. pada tahun 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Nah, kita lanjut ya. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin banyak orang memaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Seseorang yang memiliki disiplin ini berarti mereka bisa bertanggung
jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi linguistik, bukan ekspektasi. Nilai-nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila, 9 pilar karakter, the 7 essential, terus program pendidikan dasar, petunjuk seumur hidup dan keterampilan. Proyek nilai-nilai kebajikan, itulah nilai-nilai kebajikan. Terus selanjutnya, untuk anak-anak berusia 3 sampai 12 tahun, membina dan mengembangkan siswa muda sebagai peserta yang peduli dan aktif dalam perjalanan pembelajaran seumur hidup. Itu kalau nilai-nilai kebajikan anak-anak yang berusia 3 sampai 12 tahun. Terus nilai-nilai kebajikan 9 pilar karakter, yaitu pendidikan holistik berbasis karakter adalah pendidikan yang mengembangkan semua dimensi manusia, tidak hanya kemampuan akademik, tetapi juga karakter dengan ciri khas 9 pilar karakter: fisik, emosional, spiritual, kreativitas, dan aspek kecerdasan majemuk lainnya secara holistik. Dan selanjutnya, nilai-nilai kebajikan selanjutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Petunjuk hidup misalnya selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, di mana petunjuk hidup itu adalah peduli, penalaran, terus bekerja sama dan keberanian, keingintahuan, terus usaha dan fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Itu untuk petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, di mana keterampilan hidup dapat dipercaya, nurut hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Motivasi perilaku manusia, Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Berarti motivasi yang berasal dalam diri kita sendiri, bukan dari luar diri kita. Kebutuhan dasar manusia. Coba Bapak Ibu tulis. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada bantuan huruf. Ada yang pertama huruf B, yang terakhir P. Yang kedua ada huruf A, H, dan G. Yang ketiga bantuan hurufnya ada huruf A. Yang keempat ada huruf E, ada 2 huruf E di situ. Yang kelima ada huruf A. Coba Bapak Ibu sebutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di situ ada huruf B, yang di belakangnya huruf B. Yes. Ditulis, Bu. Disebutkan atau tuliskan? Itu Kak baru nih. Harus kembali ya. Yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu diminta untuk menuliskan atau menyebutkan 5 kebutuhan dasar manusia.
Coba perhatikan ke depan. Di sini ada bantuan huruf. Yang pertama ada huruf B dan kedua di belakangnya ada huruf P. Coba Bapak Ibu sebutkan apa kebutuhan dasar manusia yang pertama. Silakan Ibu Indah. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu diawali dengan B, itu Ya. bertahan hidup. Bertahan hidup. Betul sekali. Kebutuhan dasar manusia yaitu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya, terima kasih pada Ibu Ismalinda yang telah menyebutkan yang pertama kebutuhan hidup dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Terus yang kedua apa Bapak Ibu? Di sini ada huruf A, H, dan G. Ya, Ibu Rani silakan. Kasih sayang. Kasih sayang. Ya, coba. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang. Ketiga apa Bapak Ibu? Di situ ada huruf A. Kebutuhan dasar pangan. Dan kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kesenangan. Ya, terima kasih kepada Ibu Lucy yang telah menjawab yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat apa Bapak Ibu? Di situ harus kebebasan ya. Kebebasan. Ya, terima kasih pada Bapak Eki telah menyebutkan kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Yang kelima di situ ada huruf A. Penguasaan. 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 Ya, betul sekali. Penguasaan. Penguasaan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, penguasaan. Itulah 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa maksudnya? Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kita dapat memenuhinya dengan makan, tidur, hingga olahraga. Itu untuk kebutuhan manusia
bertahan hidup. Selanjutnya, rasa diterima atau kasih sayang. Ini berkaitan dengan psikologis. Kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Itu rasa diterima atau kasih sayang. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. 5 kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Kita merasa senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, buruan, dan pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yaitu pengakuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Itu tentang pengakuan. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini posisi kontrol guru. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita menonton video yaitu murid yang bernama Naren. Yang pertama, posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Selanjutnya, posisi pembuat rasa bersalah. Naren. Apa tadi, Bu? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, Sebagai teman habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada Di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. posisi teman. Selanjutnya selanjutnya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Tadi kita sudah menonton video tentang 5 kontrol guru. Yang pertama tadi penghukum. Di sini penghukum menggunakan hukuman fisik untuk
untuk mengendalikan perilaku. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Bisa juga kamu selalu saja salah. Itu kalau penghukum. Di sini dampaknya adalah anak akan menjadi dendam kepada guru yang memberi hukuman tersebut. Sedangkan pembuat rasa bersalah, guru menggunakan kata-kata lembut untuk membuat siswa merasa bersalah atau rendah diri. Di sini menggunakan kata-kata ibu sangat kecewa dengan kamu atau berapa kali harus ibu ingatkan kamu. Ini anak merasa bersalah karena telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Terus sebagai teman, guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Di sini menggunakan kata-kata humor. Terus sebagai pemantau, guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil atas kesalahan tersebut. Yang selanjutnya sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Ini berarti guru membimbing murid untuk menyadari kesalahan anak tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh, budaya positif yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita sendiri. Terus, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya, budaya positif, segitiga restitusi. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Selanjutnya, di mana segitiga restitusi itu ada 3 tahap, yaitu tahap yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini tadi 5 kontrol guru itu sebagai manajer di sini ya. Seorang guru menggunakan segitiga restitusi. Terus menstabilkan identitas berdasarkan prinsip berbuat kesalahan
adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Terusnya, pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan murid. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini guru teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuitif saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Maka murid telah sukses mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, itu tadi paparan materi budaya positif oleh calon guru penggerak kita. Selanjutnya kami buka satu pertanyaan yang akan diajukan kepada calon guru penggerak kita. Kepada Bapak dan Ibu, siapa yang mau bertanya, kita persilahkan. Oke, Ibu Rani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini sangat luar biasa sekali pemaparan yang telah dipaparkan oleh Ibu Mahfariza, itu diseminasi budaya positif. Saya di sini tadi melihat dan mengamati ada 5 kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu Mahfariza, dari kelima posisi kontrol ini, mana yang tepat yang harus kita gunakan untuk pembelajaran di kelas? Pertanyaan dari Ibu Rani, yaitu yang mana yang tepat kita sebagai guru lakukan pada siswa kita, akan langsung dijawab oleh Ibu Mahfariza. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Rani. Tadi kan ada 5 kontrol seorang guru. Yang pertama dari penghukum, berbuat rasa bersalah, sebagai teman Dan pemantau dan manajer. Di antara 5 tadi yang ditanyakan oleh Ibu Rani, di mana posisinya guru yang harus kita pakai dari antara 5 itu? Di sini seorang guru baiknya menggunakan posisi sebagai manajer. Di sini posisi sebagai manajer kita menggunakan segitiga restitusi, di mana tahapnya adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi keyakinan, misalnya tadi keyakinan kelas. Misalnya anak-anak kita
membuat kesalahan. Di sini kita menstabilkan identitasnya. Ditanya kenapa membuat atau berbuat kesalahan. Terus setelah itu divalidasi. Validasi misalnya ditanya anak kenapa tidak membuat PR. Anak menjawab lupa Bu. Di sini kita memvalidasi tindakan, yaitu membenarkan kesalahan. Misalnya, biasa manusia itu ada rasa lupa. Ibu juga pernah lupa. Itu. Nanti kita memvalidasi tindakan. Selanjutnya kita akan bertanya kepada anak keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah berarti sebelum kita memulai kelas, kita bersama anak-anak kan membuat keyakinan kelas untuk kenyamanan belajar. Di sini kita tanyakan lagi, keyakinan kelas apa yang mereka langgar. Nanti anak tersebut akan menyebutkan keyakinan kelas apa yang telah dilanggarnya dan menyebutkan dalam apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti kita membimbing anak untuk menyelesaikan masalah, bukan guru yang mengambil tindakan di sini, tapi anak-anaklah yang mencari jalan keluarnya atas kesalahan anak tersebut. Itulah sebagai posisi manajer. Berarti antara 5 tadi, yang bagusnya sebaiknya kita ambil posisi sebagai manajer. Bagaimana Bu Rani? Terima kasih Bu Ica. Alhamdulillah, berarti pas jawabannya Bu Rani. Pas. Berarti yang harus dilakukan adalah yang paling atas itu sebagai manajer. Baiklah, mudah-mudahan dengan paparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Ica tadi benar-benar bisa membuat kita menjadi guru yang lebih baik lagi untuk anak didik kita yang benar-benar unik ini. Mungkin itu saja acara kita hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum Kila. Waalaikumsalam. Gimana kabar Kila sekarang? Baik dan sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi? Alhamdulillah sudah. Sudah, berarti sudah semangat belajar ya. Kira-kira tahu nggak Kila kenapa Ibu panggil? Coba jelaskan kenapa. Karena tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas matematika. Tadi teman-teman Kila telah mengumpulkan tugas. Bu lihat Kila, Bu lihat tidak ada buku Kila di Ibu ya. Berarti Kila tidak membuat PR atau tugas yang Bu kasih di rumah. Ya. Kenapa Kila kasih di rumah? Ya. Kenapa Kila tidak membuat PR? Karena membantu orang tua. Membantu orang tua, ya bagus. Membantu orang tua atau lupa. Berarti Kila asik-asik membantu orang tua sehingga Kila lupa mengerjakan tugas. Padahal untuk besoknya ada pelajaran matematika ya. Biasa ya, kalau kita manusia itu ada rasa lupa ya. Ibu pernah juga lupa, tapi tidak apa-apa ya. Kita manusia itu ada kekurangan dan kelebihan yang kita lupa. Nah, coba kira keyakinan kelas mana yang Kila abaikan di sini? Tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oh ya, di keyakinan kelas yang Kila abaikan sini adalah Tidak disiplin diri. Tidak disiplin dan tidak ya bagus. Berarti Kila sadar tidak Tanggung jawab. Nah,
guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan